Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami tetap teguh di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, Engkau punya pesan yang luar biasa buat setiap kami supaya kami bertahan sampai kesudahannya. Karena ketika kami mampu bertahan, kami tahu bahwa kami pasti memperoleh hidup dan kami pasti selamat. Itu sebabnya firman Tuhan itu akan menjadi remah, kekuatan yang membuat kami tetap teguh sampai pada kesudahannya. Kami serahkan Tuhan semua acara ini, biarlah semua wifi semua berjalan dengan lancar, lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, happy weekend ya. Kemarin yang belum ikut Zoom bisa lihat ya di khotbah saya di YouTube, itu bagus saudara ya. Hari ini jangan pernah menyelami apapun jalan kehidupan yang hari ini saudara dan saya lewati. Jalan Tuhan itu tidak terselami. Ketika saya merenung itu, saya cuma mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya dan itu saya bagikan. Iblis itu tahu firman. Iblis itu pasti nggak mau setiap saudara mendapat kebahagiaan, mendapat kuasa Tuhan yang sempurna, merasakan keajaiban, merasakan keselamatan, merasakan kegirangan, sorak-sorai. Ya, jadi 5 ini iblis berusaha mencuri dari hidup saudara ketika saudara tetap rela menjalani jalan Tuhan yang tidak terselami. Ya, ini khotbahnya ada kaitannya dengan bagaimana nanti kita itu melawan, menang mutlak atas semua tipu daya iblis. Jadi ketika saudara menjalani jalan Tuhan yang tidak terselami, itu semuanya tidak masuk akal. Tapi saudara tetaplah teguh, tetap yang kemarin saya ajari, yaitu tetap tenang, tetap percaya, tetap nikmati jalan yang tidak mudah, yang tidak bisa diselami oleh akal, tidak usah direnungi. Jalan Tuhan bukan untuk diselami, tapi dijalani. Dijalani bersama kekuatan Tuhan, supaya ketika saudara punya tenang, percaya, nikmati, maka 5K ini saudara akan nikmati. Seperti saya, bukti nyata ya, Yusuf, Ayub, Paulus, itu menikmati 5K ini saudara. Kebahagiaan, keselamatan, kuasa Tuhan sempurna, keajaiban, itu semua ada di firman-Nya. Jadi yang belum bergabung Zoom, lihat YouTube itu ada semua firman-firman. Saudara hari ini teguh aja menjalani jalan Tuhan, tidak perlu ragu, karena di tengah perjalanan jalan Tuhan yang tidak terselami, saya buka ayatnya kemarin, yaitu Tuhan tetap pelihara, ya, Tuhan tetap punya kedaulatan, Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Itu luar biasanya Tuhan. Makanya hari ini yuk kita jangan mau lagi dibodoh-bodohin sama iblis, supaya saudara keluar dari jalannya Tuhan. Saudara tetap teguh aja, saudara tetap tenang, nikmati seperti saya, nikmati aja. Semakin saudara tahu, kalau saudara semakin menikmati, saudara semakin tenang, percaya, 5 ini akan saudara nikmati. Saudara akan mendapatkan 5K ini. Tapi kalau saudara tidak bisa tenang menjalani jalannya Tuhan, 5K ini tidak bisa saudara nikmati di tengah-tengah proses ya. Jadi saudara bisa lihat ya, suaranya kemarin wifi-nya agak-agak, tapi tetap jelas kemarin penjelasan saya. Supaya ketika saudara mendengar firman ini, itu semua kelanjutan dari yang kemarin ya. Yuk hari ini bagaimana kita bisa menang mutlak atas semua tipu daya iblis. Itu paling penting. Musuh saudara dan saya hari-hari ini bukan keuanganmu, bukan masa yang sulit, bukan lagi suamimu, bukan pasangan hidupmu, bukan keadaan masalah apapun. Itu bukan. Tapi musuh yang utama yang perlu saudara hari ini menangkan itu adalah iblis. Ya, makanya kita harus punya strategi menang mutlak atas tipu daya iblis. Yuk kita baca ayatnya ya. Kita tidak usah takut. Hari ini motonya seperti kemarin 3 hal ya. Hari ini kalau belum terjadi besok ya. Karena hari ini masih melihat keadaan buruk, besok pasti ada pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan itu berjalan di depan saudara.
Dia tidak pernah berjalan di belakang. Dan hari esok itu sudah dipegang. Jadi hari ini tenang saja. Menghadapi masa yang sulit, tenang saja. Makin tenang, Tuhan itu kerjanya juga makin enak. Nata jalan hidup saudara itu makin tertata juga dengan sesuai. Artinya gini, kalau dia punya rencana yang besar, itu rencananya tergenapi on schedule. Tergenapi, terjadwal menurut waktunya. Karena dia bisa bebas. Tapi kalau saudara ikut panik, saudara ngikut beban besok dipikir, beban besok lagi dipikir. Saudara hanya menjalani dengan khawatir, beban berat, depresi, sehingga itu menghalangi Tuhan menyelesaikan rencananya yang besar on schedule. Artinya nggak terjadwal sesuai dengan waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saudara menghalangi. Nah, siang ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana strategi untuk menang mutlak melawan tipu daya iblis. Ya, jadi saudara yang lihat YouTube hari ini, tolong lihat YouTube yang hari Jumat. Ya, supaya saudara hari ini keteguhannya makin luar biasa. Artinya semakin saudara mengerti firman, saudara akan menghadapi badai itu, menghadapi iblis, tantangan, saudara akan jadi orang gini. Oh, enggak takut, saya sudah tahu strateginya. Amin. Dan itu kemenangan saudara. Yuk baca 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Shalom semuanya ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum. Lihat ya, Tuhan sudah ingatkan, nak sadar, berjaga-jaga, lawan. 3 kata yang saudara harus tahu. Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya untuk sadar, untuk berjaga-jaga, untuk lawan. Lawan siapa? Bukan suamimu, bukan lawan mertuamu, bukan lawan lari dari kenyataan hidup. Ya, saudara melawan masalah keuangan yang berbelit-belit sehingga saudara melawan kenyataan. Enggak, saudara. Tapi yang Tuhan ingatkan si iblis ya, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Ya, saudara lihat, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita tidak bisa lari di akhir zaman. Apa yang terjadi menimpa seluruh dunia yaitu penderitaan yang sama, saudara. Kita semua, mau kita anak Tuhan, kita pendeta, kita sudah sumbang gereja, ini masa yang sukar. Dan Tuhan sudah mengingatkan, ingat ya, masa sukar ini pasti dapat engkau lewati ketika engkau mengerti siapa musuhmu yang paling utama. Jadi iblis berusaha mengalihkan perhatian saudara, yaitu untuk tertuju kepada masalah. Supaya saudara fokus kepada masalah, kekuatan saudara habis, iblis akan dengan mudahnya berkeliling untuk menelan saudara. Saudara tangkap ya, justru ketika fokusmu kepada masalah, iblis sudah bilang gini, ini sasaranku. Waktu engkau tertuju kepada masalah dan segenap kekuatan pikiran, akal engkau mulai putar otak, serius, engkau anggap serius masalah. Saya tidak pernah anggap serius masalah. Saya tahu kebenaran firman. Jangan anggap serius masalah. Kalau firman Tuhan berkata yang kelihatan itu sementara, berarti masalah itu jangan anggap serius, saudara. Seolah-olah kalau itu tidak pulih, Tuhan itu ini menentukan hidupmu hancur. Enggak, saudara. Justru ketika masalah itu terjadi, percayalah, cara Tuhan itu pasti akan banyak membuka pintu, sehingga hidupmu tidak akan terfokus dengan satu pintu yang membuat saudara tidak melihat banyak pintu di depan. Itu tadi, ada 5K saudara, kebahagiaan, kuasa yang sempurna, keselamatan, keajaiban, dan
kegirangan. Itu semua kemarin di YouTube saya ada semua firmannya. Saudara bisa catat. Jadi inilah salah satu strategi yang membuat saudara hari ini jangan menganggap masalah apapun itu serius, saudara. Ini yang kelihatan cuman sementara. Yang serius Tuhan bilang, yang tidak kelihatan yaitu kekal. Yang tidak kelihatan itu apa, saudara? Yang saudara akan bawa pulang, yaitu manusia rohmu, karena mati, hidup kita manusia roh. Yang daging, 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi yang namanya masalah itu tidak ada tempatnya, saudara. Tidak ada lagi perhitungannya. Yang diperhitungkan yaitu berkas dan manusia rohmu. Taburan kebenaranmu ini loh yang sedang Tuhan paksakan lewat masalah demi masalah. 3 hal, saudara, yang akan saya bahas ya. Hari ini percayalah, 3 hal, sadar musuh kita adalah iblis. Yang kedua, berjaga-jagalah atas iblis. Bukan berjaga-jaga atas keuanganmu terus, tokomu, berjaga-jaga atas suamimu, pasangan hidupmu, anakmu, masa depanmu. Tidak usah. Itu bukan masalah yang serius. Tapi yang lebih serius yaitu Tuhan berkata gini, sadar ya, musuhmu iblis. Sadar ya, berjaga-jaga atas iblis. Iblis yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Masalah tidak bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Karena semua masalahmu itu di tanganku aman. Aman, saudara, katakan aman. Kalau dia berdaulat, itu tadi loh, 5K itu jadi bagian orang benar. Kalau kita ngalami masa yang sukar, Tuhan tetap bilang bahagia. Ajaib, kuasa Tuhan sempurna, kegirangan, ujungnya keselamatan. Berarti di balik masalah, selama hidupmu benar, itu 5K sudah jadi jaminan. Itu sebabnya yang paling bahaya, engkau perlu berjaga-jaga atas iblis yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Dan yang ketiga, saudara tidak bisa berjaga-jaga, diserang iblis, saudara tidak punya senjata, ya sudahlah, nasib, oh malangnya. Tidak bisa, saudara. Hari-hari ini, saudara, Tuhan memerintahkan saudara, lawan, hajar iblis. 3 kata, yaitu sadar, berjaga-jaga, lawan iblis. Jadi saudara harus hajar, lawan iblis dengan iman yang teguh. Itu sebabnya hari ini tidak perlu takut, saudara tidak bisa terima semua. Ya memang suamimu selingkuh, ya itulah nasibku. Ya nasib, tidak. Kita harus punya mental lebih dari pemenang. Saudara tidak bisa mental dikasih intimidasi iblis ditangkap, dikasih kata-kata negatif ditangkap, dikasih fakta buruk ditangkap. Balik. Kita punya kuasa membalik kenyataan dengan melawan semua intimidasi iblis tentang fakta yang buruk. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas yang pertama. Jadi hari ini percayalah saudara sadar musuh saudara iblis. Makanya Efesus 6 ayat 12 berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara, yaitu iblis. Saudara buka di 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 9 ya. 1 Tesalonika 5 ya ayat 8 sampai 9. Tetapi kita ya adalah orang-orang siang. Lihat ya, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan. Sadar, katakan. Sadar lawan kita iblis. Kita ini harus berbaju sirahkan iman, kasih, dan berketopanglah pengharapan. Ya, itu ada yang sudah nulis, tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, iblis pasti kabur. Percaya. Ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita hari ini percayalah, Tuhan itu mau buat saudara dan saya. Kalau kita sadar siapa musuh kita adalah iblis, saudara harus berbaju sirahkan iman.
Berbaju sirahkan kasih, berbaju sirahkan pengharapan. Itu strategi untuk saudara sadar. Ketika kita berbaju sirahkan iman, iman itu pendengaran akan firman Tuhan. Waktu engkau diterpa badai, waktu engkau menjalani jalan Tuhan yang tidak pernah diselami oleh akal pikiranmu, tapi engkau tetap punya iman kepada Yesus. Dan saudara berkata gini, aku tetap punya iman. Iblis datang dengan fakta, imanku tetap teguh. Aku memilih percaya daripada aku percaya fakta. Aku memilih percaya kepada Tuhan yang sudah menjamin kemenangan 5K ini bakal aku nikmati. Maka senyatanya itulah kemenangan. Jadi kita harus berbaju sirahkan iman. Setiap hari saudara tidak mungkin menghadapi keadaan yang nyaman. Pasti ada yang tidak nyaman. Tiba-tiba ada orang yang nyakiti hidupmu. Tiba-tiba ada selentingan. Oh, kamu difitnah ini Eli. Kamu diginikan. Ada pasti. Dalam satu hari pasti ada keadaan buruk. Mungkin tiba-tiba uangmu ditipu orang. Mungkin tiba-tiba usahamu kemarin yang rame ada 80%, hari ini melorot cuma 20%. Itu pun saudara ingat, baju sirahkan iman. Tidak boleh goyah dengan jalan hidup Tuhan yang tidak terselami. Kenapa Tuhan izinkan keadaan yang buruk? Saudara tetap teguh, senyatanya itulah senjata menang mutlak atas tipu daya iblis. Yang kedua, berbaju sirahkan kasih. Tadi pagi saya sudah posting ya di grup Jemaat Victory. Bagaimana kalau hari ini kita disakiti? Karena ini masa yang jahat makin jahat. Saudara tidak bisa kabur dari orang jahat. Tanpa saudara berbuat jahat pun orang jahat itu ada di sekitar saudara. Orang yang iri hati, orang yang busuk hati, orang yang mau merekakan kejahatan atas hidupmu itu pasti ada. Namanya masa yang jahat semakin jahat. Ingat Tuhan bilang, nak, berbaju sirahkan kasih. Jadi jangan sampai kita terpancing emosi hanya karena iblis lagi membutakan orang ini, lagi memakai orang yang jahat. Sebenarnya sasarannya iblis bukan orang ini, tapi saudara sebagai orang benar, supaya saudara terpancing emosi. Akibatnya saudara berespon salah, sehingga ya saya jelaskan di ayat itu, kita itu kalau tidak bisa ngampuni, kita akan diserahkan ke algojo juga. Padahal orang kalau tidak membalas sekalipun, kalau kita sudah doakan orang yang jahat, orang ini tetap jahat sama saudara, saudara sudah ngampuni, sudah buat baik sama mertua, mungkin ipar yang tetap jahat, ya sudah, itu berarti pembalasan itu haknya Tuhan. Serem, tadi pagi saya sudah share apa yang dihadapi mereka, bencana, bara api, dan jurang. Itu ada ayatnya di Mazmur 140. Bencana, bara api, dan jurang. Kita tidak bisa, kalau hidup ini pilihan. Kita sudah berharap orang yang nyakiti kita, kita berharap dia jadi baik, supaya pintu anugerah terbuka. Tapi balik lagi, setelah didoakan, apakah orang ini tetap memilih jalannya Tuhan, atau menolak jalannya Tuhan, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi buat saudara dan saya, baju sirahkan kasih. Jadi kasih itu jangan pernah beranjak dari hidupmu. Sekali saudara mengasihi seseorang, apapun yang dia perbuat, itu bukan jadi standar tolak ukur. Saudara membalas dia baik dengan baiknya, kasih dengan kasihnya. Enggak. Tapi kalau berbaju sirahkan kasih dalam keadaan apapun, orang itu tidak memberi untung atas hidupmu. Tidak ada untungnya, tidak memberikan satu keuntungan profit apapun. Saudara tetap pakai baju sirah kasih. Karena hari-hari ini orang yang jahat akan semakin jahat. Itu sebabnya hari ini yuk berbaju sirahkan iman, kasih. Dan yang ketiga firman Tuhan berkata apa? Berbaju sirahkan pengharapan. Pengharapan itu harus teguh. Berharap itu jangan melihat fakta. Berharap, kalau orang tanya sama saya, Bu Eli ini berharap dengan suami yang tidak setia. Apa sih Bu Eli? Apa yang membuat dasar saya berharap? Walaupun sudah diampuni, dikasihi, diterima semuanya, itu tetap misalnya saya dikecewakan. Orang bertanya, hari ini saya bertahan, itu karena saya bukan berharap pada suami lagi, tapi pengharapan saya hanya kepada Tuhan.
Saya sudah tidak lihat perbuatan suami, mau saya ampuni dia tetap berbuat seperti itu, mau saya kasihi dia tetap berbuat yang tidak baik buat hidup saya tidak berharap lagi sama suami saya, makanya saya tidak kecewa. Tapi pengharapan saya cuman kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika iblis datang dengan fakta, iblis datang dengan hal yang buruk, perbuatan yang tidak menyenangkan dari suami saya sudah tidak goyah lagi. Karena pengharapan saya bukan sama suami, sama saudara. Hari ini pengharapanmu jangan sama tertuju keuangan kapan dipulihkan. Kalau pengharapan teguh sama Tuhan, percayalah hasil akhirnya itu tidak pernah mengecewakan, memalukan saudara dan saya, karena itu janji di dalam firman. Saudara percaya kalau firman Tuhan berkata gini, tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan itu akan terjadi dan tergenapi di muka bumi, sempurna dan segera. Berarti buat apa saudara berharapnya hanya kepada hasil? Karena hasil itu pasti mengecewakan. Tapi kalau berharap sama Tuhan, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Karena firman itu pasti digenapi, tidak akan ditunda-tunda. Bagaimana caranya Tuhan menggenapi hasil yang tidak mengecewakan? Itu bukan kapasitas saudara. Itu bukan kapasitas cara saudara berpikir. Karena Tuhan terlalu hebat. Tuhan terlalu besar. Kapasitas otak kita dengan otak Tuhan itu tidak bisa menjangkau saudara. Kalau dia berjanji tidak mengecewakan kamu nak, tidak akan lihat hasil yang memalukan. Ya yakini. Percayalah, nanti bisa dirubah. Suamimu mengecewakan, pasanganmu mengecewakan, hasil keuanganmu mengecewakan. Tapi di tangan Tuhan, saat engkau pakai baju sirah pengharapan, percayalah dia akan membalik keadaan. Dengan cara yang itu tadi, ajaib, mustahil, seperti kesaksian kemarin. Mungkin orang berpikir gimana caranya orang yang sudah dicerai, hari itu bisa ada kemungkinan pemulihan lagi. Secara akal mungkin itu bukan kapasitas saudara. Walaupun suaminya mungkin dipukul dengan sakit COVID terlebih dahulu, sudah tidak usah dipikir saudara. Yang penting hari ini jalani aja jalan Tuhan yang tidak terselami itu dengan tenang, percaya, nikmati setiap hari. Sudahlah, hari ini pasangan hidupmu, keuanganmu kacau balau. Besok ya Tuhan, pasti ada pengharapan. Karena aku berharapnya kepada Tuhan yang sudah memegang hari esokku. Yang sudah berdiri di hari esokku, dia sudah sediakan jaminan mutu pemeliharaannya yang membuat aku tidak perlu berharap dengan hasil. Itu buat saya kecewa. Makanya kenapa saya tidak pernah kecewa sama suami saya? Saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan karena saya mengerti firman saudara. Baju sirah iman, baju sirah kasih, baju sirah pengharapan, pakai terus saudara. Amin saudara, itu yang pertama ya. Yang kedua, berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat 5. Serem ya, kalau saudara baca Wahyu ini serem. Nanti ada dua golongan orang. Kita baca sama-sama dari Wahyu. Yang pertama, golongan orang yang Wahyu 3 ayat 5. Ya, baca sama-sama. Barang siapa menang, ini orang yang menang. Saudara dan saya kepingin jadi orang menang kan? Di akhir peperangan hidupmu, kita kembali ke rumah Bapak, kita diberi status pemenang. Jangan orang yang kalah. Lihat ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Putih itu berbicara kekudusan. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Bukan Eli yang berbicara, tapi Tuhan berbicara. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti kalau saudara pikir ada orang yang dihapus, ada orang yang namanya tidak dihapus. Makanya jangan terpancing dengan doktrin sekali selamat tetap selamat. Siapa yang bilang? Firman Tuhan berkata, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Itu yang bajunya, pakaiannya putih loh saudara. Disebutkan pakaian putih. Melainkan aku akan mengaku nama Eli, nama siapa ini? Nama Ior, nama Meling ya, namanya Mita. Akan diakui namanya di hadapan Bapakku
dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Itu sebabnya hari ini yang golongan kedua, seremnya golongan kedua. Wahyu 20 ayat 15. Hari ini kalau saudara mengerti, ini sudah waktunya semakin singkat. Saudara akan kejar posisi jadi orang di Wahyu 3 ayat 5. Hidup yang hanya kejar kudus, kudus, kudus. Sudah hidup benar aja, sudah yang lainnya diabaikan. Karena nanti syarat masuk surga harus kudus. Tidak ada syaratnya kaya, tidak ada syaratnya harus pulih sama suami. Tidak ada syaratnya harus teletabis dulu. Tidak ada syaratnya harus sehat sampai mati. Tidak ada penyakit, tidak ada saudara. Tidak ada syaratnya rumahmu harus gedong, rumahmu harus 5. Lihat ya, baju putih. Baju putih berbicara kudus. Itu sebabnya yang lain diabaikan. Yang lain jangan jadi fokus. Fokus kudus. Lihat Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya. Berarti ada orang yang dihapus. Ada orang yang tidak terhapus. Yang dihapus, lihat. Tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ia dilemparkan ke lautan api. Aduh, serem Bu Eli. Saya baca ini, oh Tuhan, jangan sampai saya jadi golongan orang yang kejar nikmat di dunia, kejar dosa yang penting masalahku cepat selesai, tapi dilempar dalam lautan api. Kalau pakaianmu putih, hari ini kejar kekudusan. Saudara lihat, firman Tuhan berkata, aku akan mengaku loh ya, namaku di hadapan Bapakku dan malaikat-malaikat. Itu sebabnya pikirkan ini di akhir zaman. Jangan fokus terus kejar kaya, rumah besar. Tidak punya rumah besar sekalipun. Saudara kejar rumah besar, tidak punya rumah di surga, di lautan api gimana saudara? Ini jadi perenungan saudara. Waktu saya merenungkan ini, saya juga takut. Saya bilang, duh suamiku tidak mau jadi beban lagi buat hidup saya Tuhan. Saya tahu suami saya adalah alat membuat saya makin hari makin kudus. Batinia saya diperbaharui dari hari ke hari. Ngapain saya terpancing emosi, sakit hati, marah, geram. Akibatnya nanti saya dihapus. Tadinya ditulis nama Eli, jadi objek. Dia lagi aku bentuk supaya aku akui namanya di depan Bapak dan malaikat. Tapi ketika dia stres, depresi, dia malah balas suaminya dengan selingkuh. Dia jahat, membalas kejahatan. Aku hapus namanya, dihapus. Saudara, ngeri enggak? Saya enggak mau saudara. Saya pastikan saya jadi golongan orang yang namanya dicatat saja. Golongan yang kudus, bukan yang kejar nikmat dunia. Saudara lihat ya, ayat berikutnya. Kita hari-hari ini berjaga dalam hal apa? Yuk buka. Markus 14 ayat 38 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Itu sebabnya yang gampang diserang oleh iblis itu ketika rohmu itu lemah, dagingmu yang dominan. Makanya kenapa proses itu selalu melatih hidup saudara. Belajarlah untuk roh yang mengendalikan daging. Karena kalau daging yang mengendalikan roh, firman Tuhan berkata, daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi yang diserang iblis itu selalu orang yang punya keinginan dagingnya menyala-nyala. Gampang emosi, gampang nyolot, setir mobil dikatai orang bodoh. Saya dulu marah, serempet mikrolet, bilang bodoh sendiri kamu. Itu saya. Tapi sejak saya tahu firman, saya belajar roh mengendalikan daging. Eli dikatai bodoh, enggak usah dibales. Sudah, itu bukan standarmu, bukan levelmu. Itu levelnya orang angkot. Aduh, kamu ini levelnya anak Tuhan. Kenapa sih kamu bisa emosi? Kamu kan bukan angkot. Sama. Kalau kita dimaki-maki orang yang
pelakor misalnya, dulu saya sakit hati sama wanita tobat, saudara. Ya, jangan bilang pelakor, wanita tobat. Dulu saya sakit hati, saudara. Tapi sejak Tuhan ingatkan, Eli, kamu bukan levelnya wanita yang penggoda suami orang. Lah, kamu kan levelnya anak Tuhan, punya benih ilahi, kok malu-maluin aku sih sebagai bapakmu. Seharusnya kamu beda dong dengan dia. Sejak itu saya sadar. Saya bilang, iya ya Tuhan, saya kok bodoh, saya mau jadi levelnya downgrade. Saya kan harusnya rohnya upgrade. Kok sekarang downgrade? Itu sebabnya hari ini yuk berjaga-jaga dalam hal apa supaya rohmu bisa kuat. 3 hal yang saya rangkum. Hari ini kalau saudara berjaga-jaga, yaitu berjaga-jagalah di dalam doa. Yang kedua, berjaga-jagalah di dalam kebenaran. Baca firman, ikut ibadah Zoom-nya Victory, ikut live-nya Victory, ikut dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain di YouTube yang banyak. Itu kebenaran, renungkan firman. Ya, yang ketiga, berjaga-jaga dalam pertobatan setiap hari. Karena tanpa kekudusan, tanpa pertobatan setiap hari, kita tidak bisa di-upgrade kekudusannya. Makanya pertobatan itu bukan setahun sekali waktu Natal. Bukan, saudara. Banyak orang pertobatannya setahun sekali datang ke gereja waktu Natalan, basuh dosa. Bukan itu. Nanti kalau matinya sebelum Natal, pintu surga tidak ada namanya, saudara. Pintu surga, Bapak bilang gini, enyahlah engkau, aku tidak kenal kau. Lah ini tidak ada kok. Mau ngotot, oh Tuhan, aku sudah ini, tidak ada, percuma. Kamu mau ngotot, sudah pelayanan, sudah berkhotbah, sudah ini, sudah sumbang uang. Tapi nyatanya, kebenarannya, kalau namamu sudah tidak tercatat dalam kitab kehidupanku, ya sayonara, bye-bye, lautan api, Kaldo, jangan mau saudara. Yuk kita hari ini sebagai anak Tuhan jangan mau dikena tipu daya iblis. Fokus masalah supaya saudara ada di lautan api. Hari ini sebagai anak Tuhan berjaga-jaga dalam 3. Doa, gampang kan? Nggak perlu cari di mana-mana. Doa kan sewaktu-waktu bisa. Orang doa itu kekuatan. Karena waktu doa, saudara lemah, saudara sedang memberikan sesuatu beban sama Tuhan, Tuhan mencurahkan rohnya, Tuhan mencurahkan kelegaan, Tuhan mencurahkan kekuatannya, ditransfer. Jadi waktu saudara berdoa itu ada transfer antara Tuhan dan saudara. Makanya kekuatan doa itu perlu waktu berjaga-jaga. Tidak bisa. Saya jujur tanya Bu Ailing kalau menjemput saya misalnya atau siapa. Kalau saya belum selesai doa, saya suruh tunggu saudara. Karena saya tidak sanggup saudara. Saya tidak sanggup hidup tanpa doa. Saya lebih baik menunda acara yang tidak penting daripada saya menunda jam doa saya. Saya pasti saya suruh tunggu. Makanya banyak orang kalau saya sudah kesiangan bangun pasti bilang gini, aduh tunggu Bu Eli lelet. Lelet karena saya harus paksakan, saya harus doa, saya paksakan harus baca firman juga. Saya harus renungin firman dulu, berjaga-jaga dalam kebenaran. Setelah itu saya harus tahu apa yang Tuhan koreksi lewat doa dan firman. Itu koreksi saya. Oh Tuhan mau saya ngampuni. Oh ya saya tahu. Oh Tuhan mau melalui firman saya beberapa hari yang lalu saya juga ditegur Tuhan lewat doa dan firman. Ya, saya merasa ternyata saya itu belum jadi orang yang baik, benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya ditegur hal yang menurut saya normal, saudara. Tapi itu pun buat Tuhan tidak bisa, Eli. Saya jujur ya, ketika saya ngalami masalah, saya itu kan tidak kerja saudara. Ini buka-bukaan aja, sebenarnya saya tidak mau buka-bukaan karena saya juga malu saudara ya. Karena saya tidak kerja, saya sudah bertobat, saya tidak mau lagi ambil uang suami ya. Saya juga tidak mau bohongi lagi dengan fakta kalau saya beli ini ternyata saya nggak beli, saya cuma minta transfer uang suami, saya nggak mau. Itu sudah saya tinggalkan. Tapi yang belum saya tinggalkan yaitu apa? Kalau ada kebutuhan dikit-dikit saya minta ganti sama suami. Saya selalu minta totalan. Aku baru beli ini, gantiin ya. Nah itu kebiasaan saya. Kalaupun tidak diganti ya tidak apa-apa, saya tidak ngomel. Diganti syukuran, tidak diganti ya syukuran. Saya pikir kan normal ya saudara. Saya minta ganti supaya tahu suatu kali beberapa minggu yang lalu, ya 1 minggu yang lalu, saya waktu doa dan baca firman, saya ditegur dengan firman dan doa. Tuhan bilang gini, nak,
memang menurut kamu normal, tapi menurut aku enggak normal. Loh, enggak normalnya di mana Tuhan? Kan saya minta ganti sama suami saya sendiri. Karena kamu pelit sama suamimu. Kamu kikir sama suamimu. Kamu ini kalau kikir sama suami, apa dalam pikiranmu? Kamu pasti pikiran negatif kan sama suamimu, supaya uangnya lari ke kamu semua, enggak lari ke hal-hal yang negatif. Itu kan iman yang negatif. Jujur, menurut saya normal. Tapi ketika hidup roh saya semakin diperbaharui dari hari ke hari, hal yang menurut saya normal dibongkar loh sama Tuhan. Saya minta ampun, saudara. Saya nangis hari itu. Tuhan, saya ternyata salah. Iya, karena kamu pelit, kikir. Kamu tidak kikir sama orang lain, tapi kamu kikir sama suamimu sendiri. Kamu ini kikir, kamu itu tiap ya hari hitungnya jelimet, beli ini dikit aja disodorin, notanya minta ganti. Itu kikir, itu tidak boleh. Engkau harus berubah. Lihat ya, Tuhan itu peka, saudara. Kasih kepekaan saya sampai hal yang kecil dia mau saya bertobat, saudara. Itu sebabnya hari ini berjaga dalam doa kebenaran, pertobatan setiap hari. Supaya kalau sewaktu-waktu hidupmu berakhir, saudara dan saya itu masuk dalam kategori namamu ada di dalam kitab kehidupan. Makin peka, saudara, akan roh. Bukan peka daging. Hidupmu menderita tidak jadi masalah, karena di balik penderitaanmu itu ada kemuliaan, saudara. Yuk, yang terakhir, lawan iblis. Ini yang perlu saudara lakukan. Hari ini kita tidak sebagai orang benar tidak bisa. Malangnya nasibku. Ya sudahlah, suamiku tidak cinta lagi. Tidak bisa, saudara. Kalau hari ini tokomu sepi, iblis datang dengan fakta, engkau tidak bisa bilang gini, ya wes lah nasib, mau apa? Oh memang seluruh dunia ya susah, ya saya ya harus terima. Tidak bisa, saudara. Saudara dan saya hari ini percayalah 3 hal menang mutlak atas iblis. Bersadar, berjaga-jaga, lawan si iblis. Tuhan bilang lawan, hajar. Lihat bagaimana strategi Yesus waktu Yesus Matius 4 ayat 1 dan 2. Waktunya berjalan terus ya. Saya akan berusaha menyingkapkan semua ini supaya akhir zaman kalau ada orang-orang yang diambil Tuhan cepat ya, terangkat ya, belum mati sewaktu-waktu dengan berbagai macam hal, tidak usah takut. Yang penting ini loh, namamu pastikan hari ini, renungkan. Kira-kira namamu ada enggak di kitab kehidupan? Atau di lautan api kekal? Itu aja yang direnungkan. Kalau hidupmu hari ini sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, masalahmu masih berlanjut, tidak jadi masalah. Jangan anggap serius masalah. Mulai hari ini, ingat pesan Bu Eli. Tidak boleh serius dengan masalah, tapi serius dengan hidup roh kekudusan. Bawa berkas itu serius, saudara. Kalau berlanjut berarti berkasmu diperbanyak. Tidak usah takut, depositomu diperbanyak. Karena lewat taburan air mata, kesengsaraan kau tetap berespon benar. Engkau lagi ngirim berkas deposito ke dalam kerajaan Allah. Yuk baca, Matius 4 ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus saja dicobai iblis. Lah saudara siapa? Yesus yang super kuat, manusia roh, tidak pernah berdosa. Iblis aja berusaha menghancurkan Yesus. Lah saudara, ini tidak sehebat Yesus. Hari ini mau sok-sokan, tidak punya doa, tidak punya kebenaran, tidak mau hidup dalam pertobatan, tidak pakai baju sirah iman, kasih pengharapan. Lah siapa saudara? Yesus itu tidak pernah berdosa. Iblis aja masih mau mencobai. Lah lebih-lebih saudara dan saya yang sudah lahir jadi manusia berdosa. Kita tidak akan lepas, saudara. Makanya jangan menghakimi orang. Tidak ada manusia kebal dosa. Pendeta sekalipun, Bu Eli sekalipun, please jangan menghakimi, saudara. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi itu bukan alasan buat kita sebagai anak Tuhan. Oh, kalau gitu ya sudah dimaklumi, ya sudah. Kalau saudara minta dimaklumi Tuhan terus, nanti kalau namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan, yang rugi siapa? Makanya hari ini, yuk, kalau selama kita sadar dengan firman yang kita dengar siang ini, mulai hari ini, hiduplah serius untuk berjaga-jaga ya. Hari ini untuk sadar berjaga-jaga lawan si iblis. Itu jauh lebih bahaya. Matius ya, lihat ya, iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lapar itu berbicara kelemahan daging. Iblis itu tahu loh.
Orang 40 hari 40 malam itu artinya waktu rohanimu deket intim sama Tuhan. Iblis itu pasti datang mencobai hidupmu. Orang yang dalam dosa tidak perlu dicobai. Sudah hidupnya jatuh dalam dosa. Tidak perlu dicobai lagi. Tapi pada waktu engkau berpuasa, mencari keintiman, dekat sama Tuhan, mulai jadi pelaku firman, iblis datang mencobai. Dilihat kelemahan dagingmu apa. Yesus waktu puasa, iblis bisa baca. Kelemahan dagingnya setelah puasa apa? Dagingnya lapar, lapar, daging. Lah hari ini iblis juga lihat, waktu rohmu menyala-nyala seperti saya, waktu awal melayani Tuhan, iblis lihat kelemahan saya di daging, yaitu terlalu cinta mati sama suami, terlalu takut kehilangan suami, bukan kehilangan apa-apa. Yang paling ada di hati saya terbesar, fokusnya Bu Eli, suami. Itu sebabnya iblis mencobai. Saudara lihat 3 hal yang iblis cobai sama Tuhan, yaitu yang pertama, Yesus menang dalam ujian di padang gurun karena dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia mengandalkan firman Tuhan, dia menangkal dengan firman Tuhan. Itu tadi baju sirahnya iman, ya, baju sirahnya kasih, pengharapan. Dia juga berjaga-jaga melalui firman, ada tertulis, itulah kemenangan Tuhan. Dan saudara lihat 3 hal hari ini, ya. Jadi kalau mau melawan tipu daya iblis hari ini, disodori hal yang buruk, engkau tidak perlu takut. Walaupun hari ini kelemahanmu sudah dibaca oleh iblis. Makanya ibu-ibu kalau saya konselingi yang sudah jatuh terus di dalam area yang sama, perlu tahu, iblis tahu. Ada banyak ibu-ibu bilang gini, Bu Eli, saya ini sudah rela suami saya selingkuh. Tapi saya tidak rela kalau suami saya mulai menginjak-injak harga diri saya dan sebut-sebut nama keluarga saya. Saya paling tidak bisa, Bu Eli. Dia selingkuh, saya sudah tutup mulut. Tapi kalau dia mulai usik harga diri saya dan keluarga saya mulai diusik-usik, namanya dihina, itu saya paling tidak terima. Dan saya cuma ngomong, ya sudah. Berarti kelemahanmu selama ini selalu dibaca oleh iblis. Engkau kepingin intim sama Tuhan, tapi kelemahanmu engkau tidak bisa hilang di area ini. Apakah iblis berhenti? Iblis tidak pernah berhenti. Dia itu konsisten. Walaupun iblis tidak pinter, tapi iblis itu konsisten, saudara. Sementara saudara dan saya bedanya sama iblis. Saudara hebat, punya benih ilahi, tapi saudara tidak pernah konsisten dengan kebenaran. Iblis konsisten dengan triknya. Dia akan datang terus. Oh, ini kelemahannya. Kalau dia diusik harga dirinya, dia tidak bisa terima. Akibatnya responnya salah. Itu sebabnya tiap kali iblis menyerang dia, selalu mulut suaminya dipakai terus. Kamu memang bodoh, istri tidak berguna. Keluargamu lo, keluarga miskin. Keluargamu lo tidak bisa apa-apa. Kamu kalau tidak ada aku sama keluargamu, tidak bakal hidup kamu ini. Kamu ini siapa? Ngaca. Yang ngaca aja saudara. Katakan, aku anak raja. Aku punya benih ilahi. Keluargaku dan aku adalah biji mata Tuhan. Engkau mau dalam hati aja, jangan di frontal, ya. Kalau dikatai seperti itu dalam hati, katakan, keluargaku dan aku akan melayani Tuhan. Keluargaku dan aku itu adalah biji mata Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, yang menjadi anak-anak yang diberkati. Itu aja saudara, di frontal dengan firman. Tidak usah saudara tangkep. Kalau saudara tidak bisa menang di area ini, iblis akan pakai mulut suamimu, tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Dia konsisten. Dia tidak pinter, tapi dia tahu ilmunya. Saudara terpuruk, dia konsisten. Yesus aja dibaca kok kelemahannya, lapar. Saudara tahu 3 hal hari ini yang sedang iblis cobai dalam hidup saudara dan saya. Lawan iblis dengan apa? Yang pertama, lawan keinginan dagingmu, yaitu waktu Yesus dicobai di Matius 4 ayat 3. Ubahlah batu jadi roti. Itu berbicara keinginan daging. Kalau iblis berusaha memberikan perintah hanya karena supaya engkau cepat nyaman, masalahmu cepat selesai, dan engkau ikuti perintah iblis karena engkau ingin puasin daging, berarti engkau tidak bisa menang atas
kedaginganmu. Makanya sekarang lawan iblis, yaitu bukan lawan iblis dengan dipanggilin salib. Oh ya, salib, minyak urapan. Saya dulu gitu, saudara. Ngelawan suami saya supaya lepas ikatan dukun-dukun, ikatan mantra. Saya kasih dia minyak urapan. Saya beri minyak urapan, minumannya saya beri perjamuan kudus. Bukan itu, saudara. Itu boleh dilakukan, tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah mematikan daging. Jadi yang dilawan keinginan daging. Yesus lapar, tapi Yesus tahu hari itu dia tidak perlu tunduk sama perintah iblis. Dia tidak perlu tunduk dengan iblis hanya karena dia lapar. Dia lebih tunduk kepada Bapaknya, walaupun dia sangat menderita, mungkin menahan lapar 40 hari. Kalau dikasih penawaran, siapa yang tidak mau? Tapi Yesus tetap menolak semua tipu daya iblis. Amin. Yang pertama. Yang kedua, lawan keangkuhan hidup. Ya, Matius 4 ayat 6 dengan perintah menjatuhkan diri ke bawah. Ya, Yesus disuruh menjatuhkan diri ke bawah karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikat itu akan menatang engkau di atas tangannya. Ya, ketika hari ini Matius 4 ayat 6, jangan lagi saudara dan saya mau ikut perintah iblis hanya karena iblis datang menawarkan harga diri. Yaitu tadi kepancing emosi. Saya dimaki saudara saya, bapak ibu saya tidak terima, dia orang tua saya. Percayalah Tuhan yang akan bela orang tuamu. Tidak usah hidupmu yang bela. Kita bukan Tuhan. Kita tidak perlu menunjukkan baktinya kepada orang tua sehingga kita marah, kita cerai karena orang tua kita dihina. Tidak perlu, saudara. Bakti kepada orang tua tidak perlu sampai bela nama. Percayalah, dengan perbuatan baikmu itulah bakti kepada orang tua. Hari ini pastikan Yesus, walaupun dia bisa memerintahkan malaikatnya untuk menatang, tapi itu tidak dilakukan karena dia tahu itu kesombongan. Kalau Yesus sombong bisa dinilai sama Bapa. Hei, kamu tahu ya siapa saya? Kalau saya perintahkan malaikat, malaikat pasti datang untuk menolong saya. Itu kesombongan, saudara. Hari ini jangan karena sombong, saudara. Hari ini mau taat sama iblis. Dikasih penawaran, ini loh ya, kamu tahu tak kenalin. Jujur, ada beberapa orang yang mau kenalin saya, ya ini loh ada orang yang mau saya kenalin kamu, orangnya baik Eli, ya mungkin bermaksud guru, tapi buat hidup saya nggak mau, saudara. Saya tahu, ya secara akal iblis bilang gini, kamu harus membuktikan harga dirimu, kamu ya laku kok. Kamu loh harus bisa. Kamu juga masih punya satu nilai, Eli. Kamu laku. Kalau kamu loh. Bahkan ada beberapa orang bilang gini, Bu Eli, kalau kamu buka open PO, lihat ya, orang-orang itu ketawa saya. Aduh, ini bukan makanan, open PO katanya. Kalau kamu bukan open PO dikit aja, Bu Eli, saya yakin yang daftar mau sama kamu banyak. Oh, lah saya bukan makanan, bukan kue, disuruh open PO. Oh, saya bilang, oh maaf ya, saya bukan dagangan open PO. Hidup saya berharga mulia. Kalau menurut keangkuhan hidup, kesombongan saya, hari itu iblis bilang, banyak loh yang mau datang melamar kamu. Banyak loh, waduh sombongnya. Hilang satu tumbuh 1000. Hilang satu tidak tumbuh-tumbuh, saudara. Karena saya mengharapkan yang tumbuh cuma tak nyoto saja. Amin, saudara. Ya, jadi dari situ saya belajar untuk saya tidak terpancing. Saya tahu kalau menurut kesombongan saya, Yesus juga bisa. Tapi saya lawan keangkuhan hidup saya. Saya lawan harga diri saya. Saya lawan kebanggaan saya walaupun saya punya nilai jual, kata orang. Ya, kata orang, bukan kata saya loh ya. Saya punya nilai jual. Tapi hidup saya, ya orang bilang gini, wong badanmu ya kurus, badanmu ya langsing. Apa? Kulitnya putih. Ya kan? Orang pasti ngomong seperti itu. Nilai jual ada, saudara. Tapi saya bukan kejar nilai jual. Yang saya kejar yaitu melawan keangkuhan. Siapa sih Bu Eli? Bu Eli bukan siapa-siapa. Saya bisa khotbah bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan Yesus, saya itu bukan siapa-siapa. Saya bisa khotbah, bisa hari ini jadi orang baik, itu hanya karena Yesus yang ada di dalam hidup saya. Roh Allah. Tanpa Tuhan, tanpa rohnya, tanpa benihnya, saya tidak bisa apa-apa, saudara. Amin. Itu sebabnya yang ketiga, ya. Jadi lawan daging, keangkuhan hidupmu, sombongmu, itu dimatikan. Yang ketiga, lawan keinginan mata. Matius 4 ayat 9. Sembah iblis, maka dunia dengan segala isinya akan diberikan. Ya, itu ingin mata. Ada banyak orang ibu-ibu
yang hari ini tidak tahan dengan keinginan mata karena dia melihat ada orang dibandingkan itu kok enak ya, bisa beli ini, bisa beli ini, akibatnya ambil suami orang. Hidup karena tidak tahan dengan orang Kristen. Postingnya haleluya, puji Tuhan, berkat melimpah atas hidup anak Tuhan. Anak Tuhan yang siapa kalau ambil suami orang? Coba saudara, saya ditunjukin postingannya ketawa kikik gitu saudara. Lah posting tulisan berkat melimpah atas anak Tuhan. Lu ngaku-ngaku anak Tuhan ngambil suami orang. Tuhan dari atas, hehehe, anak iblis, lautan api, tidak ada namamu di daftar kitab kehidupan. Itu loh saudara. Lah jangan toh jadi orang Kristen bisa posting anak Tuhan berkat melimpah, tapi hidupnya curi suami orang, dianggap katanya enggak apa-apa. Kan suaminya sudah enggak cinta lagi loh, enak ya, membenarkan diri, jangan macem-macem loh, lautan api loh. Tobat, tobat, sungguhan tobat. Yang ketiga, lawan keinginan mata ya. Yesus bisa aja kalau dia mau disembah iblis, dunia ini ya mau diberikan asal dia mau menyembah iblis. Hari ini jangan mau menyembah iblis. Saudara, sering kali hanya karena uang, hanya karena emas berlian, hanya karena mobil Alphard, berapa banyak orang mau ambil suami orang, yaitu dia sedang menyembah iblis. Tanpa saudara sadari, saudara sedang menyembah iblis hanya untuk kekayaan, keinginan matamu ini loh. Kepingin rumah mewah, tipu sana, tipu sini, korupsi, buat hidup orang susah, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu namanya tanpa saudara sadari, saudara sedang menyembah iblis. Walaupun engkau hadir di dalam ibadah tiap minggu, tiap Senin, Selasa, Rabu, baca firman, kalau doa, oh haleluya, 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 haleluya. Tapi di pemandangan Tuhan, yang kamu sembah tetap iblis. Karena kamu rela menyembah iblis hanya untuk mata, keinginan mata. Kamu kan kepingin beli rumah baru kan, terus kamu tipu, kamu buat tetanggamu sengsara kan, kamu buat saudaramu, kamu tipu suratnya, tanda tangannya supaya kamu nikmati. Itu kamu jadi penyembahnya iblis. Hidupmu udah ada dalam kitab kehidupan, tercoret lautan api. Yuk, saya sudah selesai, waktunya berjalan terus saudara ya. Hari ini saya sudah semangat saudara, habis. Saya sudah semangat, saya sudah berikan semua tip ini. Tujuan saya, kita semua nanti reuni akbar. Karena nama saudara dan saya ada dalam kitab kehidupan. Bukan reuni di lautan api, tidak bisa ketawa saudara. Orang kalau di lautan api menderita tata-tata, sudah. Pokoknya tubuh kemuliaan, habis dibakar tumbuh lagi, bakar tumbuh lagi. Kebakar api sedikit aja saudara sudah lompat gini. Bayangin kalau di api neraka kekal. Saya tidak bisa bayangin saudara. Lebih baik yuk hari ini yuk. Sudah jangan jadikan masalah itu serius ya. Yuk hari ini jangan sampai kena tipu daya iblis. Menang mutlak. Judul khotbah saya hari ini atas semua tipu daya iblis. Yang pertama yaitu sadar ya. Sadar, baju sirahkan iman, kasih, pengharapan, berjaga-jaga. Jangan lupa tiap hari selalu ada doa, berjaga-jaga dalam kebenaran, baca firman, penyembahan, renungan ya. Yang ketiga yaitu berjaga-jagalah dalam pertobatan setiap hari. Karena hanya kekudusanmu nanti yang akan membuat hidupmu tetap bertahan di dalam kitab kehidupan Tuhan ya. Yang ketiga yaitu melawan dengan apa? Lawan keinginan dagingmu, lawan keangkuhan hidupmu ya. Yang ketiga yaitu lawan keinginan matamu ya. Jadi hari ini pastikan 3 hal ini akan membuat saudara punya strategi. Jadi ngerti strateginya ya, ngelawan tipu daya iblis supaya saudara jadi golongan orang yang ada di dalam kitab kehidupan. Happy weekend, tetap sukacita, ndak usah serius saudara, ndak usah takut. Aduh kalau gitu bisa ndak? Oh pasti bisa, percayalah. Tuhan itu pasti memampukan saudara dan saya untuk kejar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jatuh dalam dosa dikit-dikit, it's okay. Tapi jangan terus dianggap kemurahan Tuhan, oh enggak. Tapi kalau diingatkan Tuhan seperti saya kemarin, saya langsung cepet-cepet, saya ngomong kok. Saya langsung WA suami saya. Saya bilang, maafin saya ya, selama ini saya pelit. Saya salah sama kamu. It's okay, saudara. Belajar jadi orang rendah hati ya. Saya disadarin Tuhan, saya benar-benar celik, saya mau bertobat. Saya tidak mau pelit sama suami saya yang paling saya cintai ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan serius dengan masalah hutang sudah
Tuhan, aku mau hidup dalam pertobatan. Kalau Tuhan pulihkan hutang saya nggak mau hutang lagi. Tapi janjinya sungguh-sungguh, dari hati. Kalau Tuhan pulihkan hutangku, aku sudah kapok, saya sudah bertobat. Tuhan, saya nggak mau hutang lagi. Tuhan, saya nggak mau jerat hutang kredit card. Gunting itu kredit card. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Melalui strategi ini, kami di akhir zaman akan semakin kuat. Kami akan siap rela dengan menjalani jalan Tuhan yang tidak terselami untuk mendapatkan jaminan 5K. Yaitu kebahagiaan, yaitu kuasa sempurna, keselamatan, keajaiban, dan kegirangan. Kami percaya Tuhan di masa-masa ini, kami punya strategi untuk melawan semua tipu daya iblis melalui kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau dicuri, kami tidak mau serius dengan masalah, karena masalah itu pasti berlalu dengan kemenangan di tangan Tuhan, karena Tuhan sudah pegang hari esok kami secara luar biasa. Bahkan Tuhan menjamin bahwa aku telah mengalahkan dunia. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, mau jual aset juga Tuhan, supaya ketika hutang mereka lunas, bantu mereka Tuhan. Mereka tidak mau hutang lagi, tapi mereka belajar untuk tidak serakah. Terima kasih Tuhan, yang saat ini mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, biar kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Semangat, happy weekend, mukanya senyum, berikan senyum buat suami yang galak, berikan senyum buat mertua. Semua yang terbaik sudah menjadi milik saudara dan saya. God bless.